Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandri Fitriani Mahmud. Saya dari kelas akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang demokrasi di Indonesia. Rest in peace to the world as it end as we know it. Death is pulling up and taking everyone to row it. Evil's at the top, take a look at who's in office. Sometimes I feel that it's too late to stop it. RPX, RPP. Demokrasi secara umum adalah bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Sejak merdeka, bangsa Indonesia pernah melaksanakan 3 macam demokrasi. 3 macam demokrasi di Indonesia tersebut, yang pertama, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun 1950 sampai 1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Berdasarkan UUD 1950, sistem pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia yaitu sistem parlementer dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet menterinya diajukan oleh parlemen atau DPR dan bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, ada demokrasi terpimpin. Menurut TAP MPRS nomor 8, demokrasi terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945. Dan Presiden Soekarno berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem presidensial, di mana para menteri berada di bawah wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang ketiga, ada demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, bentuk demokrasi ada 2, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, dalam sistem demokrasi langsung, setiap rakyat berhak memberikan aspirasi melalui pendapat atau suara dalam menentukan sebuah keputusan. Biasanya, setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijakan sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Namun, sistem demokrasi langsung jarang diterapkan di era modern. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk serta kurangnya minat penduduk untuk mempelajari keseluruhan permasalahan politik di negara tersebut. Contohnya, ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memberikan pendapat melalui pemilihan umum dalam memilih wakil rakyat. Setelah terpilih, wakil rakyat tersebut mengutarakan aspirasi rakyatnya dalam mengatasi permasalahan negara. Contoh, pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan, yang pertama, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Yang kedua, prinsip demokrasi dibedakan menjadi 2, yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang ketiga, demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila.